Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai umat Islam. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah ilmu dan menguatkan iman kita semua. Yaitu, keberanian atau kecerobohan, saat tindakan berani justru menjerumuskan. Kelancangan menyebabkan dampak buruk bagi seseorang yang dapat terjebak dalam penyimpangan dalam Islam. Setiap penyimpangan sebagai kebodohan yang tidak disadari, karena orang yang menyimpang seringkali tidak menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa alasan mengapa penyimpangan ini dianggap sebagai kebodohan yang tidak disadari. 1. Kurangnya ilmu. Banyak penyimpangan terjadi karena seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran Islam. Ketika seseorang tidak memahami ajaran yang benar, ia mungkin merasa tindakannya sah atau sesuai, padahal sebenarnya ia telah menyimpang. 2. Tersesat oleh pemahaman yang salah. Dalam banyak kasus, orang yang menyimpang mungkin mengikuti pemahaman yang keliru, atau terpengaruh oleh budaya, tradisi, atau pemikiran luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mungkin mengira hal tersebut benar, padahal telah jauh dari kebenaran. 3. Kebiasaan yang membudaya. Beberapa penyimpangan bisa terjadi karena kebiasaan yang sudah membudaya dalam masyarakat. Dalam hal ini, orang seringkali tidak menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama, karena perilaku tersebut sudah menjadi bagian dari norma sosial atau budaya mereka. 4. Tergoda oleh nafsu. Penyimpangan bisa juga terjadi karena dorongan hawa nafsu. Dalam hal ini, seseorang mungkin mengikuti keinginan atau kesenangan pribadi yang menyimpang dari ajaran Islam, tanpa menyadari sepenuhnya bahwa ia telah tersesat. Nafsu seringkali menutupi hati dan akal, sehingga seseorang tidak menyadari bahwa tindakannya adalah kebodohan. 5. Terlalu mengandalkan akal atau logika pribadi. Kadang-kadang seseorang terlalu mengandalkan akal atau logikanya sendiri, sehingga ia menafsirkan ajaran agama sesuai dengan pemikirannya sendiri, tanpa mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa mengarah pada penyimpangan yang tidak disadari, karena ia berpikir bahwa ia berada di jalan yang benar. Dalam kitab Uyunu al-Akhbar karya Ibnu Qutaibah, sahabat Abu Darda, radhiyallahu anhu berkata, tanda orang bodoh itu ada 3, yaitu 1. Bangga diri. 2. Banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat. 3. Melarang orang lain dari suatu perbuatan, namun ia sendiri melakukannya. Dalam hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bodoh, niscaya ia akan celaka. Hadis riwayat Tobroni. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tahun 1292 sampai tahun 1350 Masehi, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, banyak menulis tentang pentingnya ilmu dan bahaya kebodohan dalam berbagai karyanya. Salah satu poin penting yang sering beliau sampaikan adalah bahwa kebodohan merupakan salah satu penyebab utama tersesatnya seseorang dari jalan yang benar. Dalam bukunya, Madarij as-Salikin, tangga-tangga orang yang berjalan kepada Allah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kebodohan adalah salah satu penyakit hati yang berbahaya. Kebodohan menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Ini seringkali membuat orang mengikuti hawa nafsu dan kesesatan tanpa sadar. Ibnu Qayyim juga mengaitkan kebodohan dengan kurangnya perhatian terhadap ilmu agama. Menurutnya, manusia memiliki 2 cara untuk mencapai kebenaran, dengan akal dan dengan wahyu. Jika keduanya diabaikan, maka kebodohan akan menyelimuti seseorang. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya mencari ilmu, terutama ilmu agama, sebagai jalan untuk menghindari kebodohan dan mendekatkan diri kepada Allah. Beliau juga mengingatkan bahwa kebodohan seringkali diiringi oleh kesombongan, di mana seseorang yang bodoh merasa sudah cukup dengan apa yang diketahuinya, sehingga enggan belajar lebih jauh, atau menerima nasihat.
Ini bisa membawa seseorang kepada kesesatan yang lebih dalam. Ibnu Qayyim berkata, kejahilan adalah penyakit ganas yang obatnya adalah dua perkara yang saling bersenyawa dalam ramuan, yaitu nas dari kitabullah atau sunnah rasulnya, dan dokternya adalah ulama Rabbani pilihan. Dengan demikian, kebodohan menurut Ibnu Qayyim bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi juga penutupan diri dari kebenaran, dan keengganan untuk mencari ilmu. Orang bodoh tidak mengerti perihal suatu perkara, dan apa saja batasannya, sehingga ia pun tidak mengerti akibat, dan keburukan, atau kerusakan ketika ia menabrak rambu-rambunya. Apalagi bila ia justru menganggap dirinya pandai, dan mendakwahkan dirinya, sebagai orang yang mengerti. Maka jadilah ia orang yang tersesat, dan menyesatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Surat Fatir ayat 28. Belum lagi bila kebodohan itu berpadu dengan nafsu. Karenanya orang yang tidak mampu mendalikan nafsu, tak lebih dari seorang budak bagi dirinya sendiri, lantaran kakal, dan nuraninya tak berfungsi. Allah berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka, tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-An'am ayat 119. Perkara yang demikian bisa menyeret seseorang pada kerusakan fatal, berkeyakinan berkata, dan berbuat yang menjemuskan dalam kekufuruan. Berikut sikap berani yang menunjukkan tidak pada tempatnya. 1. Berani melakukan dosa. Ada segolongan manusia yang menganggap dosa sebagai hal biasa, bahkan merasa bangga dengannya. Mereka merasa hebat, lantaran lebih kuat, lebih banyak berpengalaman bermaksiat, dan sebagainya. Tidak mengherankan bila orang-orang seperti itu menjadi orang-orang yang paling berani mengibarkan kedurhakaan kepada Allah secara terang-terangan. Ada pula manusia yang berani berbuat dosa karena terlalu yakin atas pengampunan dan kasih sayang Allah atasnya. Ia lalai sehingga dosa-dosanya berterusan menumpuk, menimbun hati, hingga berkarat dan akhirnya mati. Tenang saja, Allah Maha Pengampun. Kata hati berbisik saat hendak berbuat dosa. Pengetahuan tentang pengampunan Allah yang maha luas, kadangkala disalahartikan oleh sebagian manusia. Sehingga mereka melakukan dosa-dosa dengan mudahnya, disebabkan keyakinannya bahwa Allah akan mengampuni perbuatannya itu. Terdapat dua kelompok manusia dalam menyikapi dosa dan maksiatnya kepada Allah Ta'ala. Pertama, orang awam. Ia tidak mengetahui banyak tentang dalil-dalil yang umum diketahui, bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Dengan demikian, ia berputus asa terhadap dosa yang telah ia lakukan. Tidak ada tekad untuk kembali bertaubat, bahkan ia semakin dalam terjerumus ke dalam dosa yang lebih parah. Oleh karenanya, mempelajari ilmu agama, amatlah penting bagi setiap hamba Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan mengetahui ilmu agama, seorang hamba memperoleh jalan yang terang untuk menuju Allah. Setiap tantangan duniawi maupun ukhrawi dapat ia hadapi, dengan berpedoman pada ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan melalui Rasul-Nya. Setiap ia melakukan kekeliruan, berupa dosa dan maksiat, ia segera sadar, dan kembali mengingat hakikat penciptaan dirinya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dan memperbaikinya dengan amalan saleh. Kedua, orang yang mengerti namun salah arti. Dalil-dalil yang menjelaskan luasnya ampunan Allah Ta'ala, tentu saja diperuntukkan bagi hamba-hambanya, yang ingin kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Bukan pula maksud dalil tersebut, sebagai alasan bagi pelaku maksiat untuk kembali ke dalam kubangan dosa, sebab keyakinannya, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bukankah banyak kisah nyata yang kita saksikan, seorang yang dikenal salih sepanjang hidupnya, namun berakhir tragis di akhir hayatnya, dengan kematian yang su'ul khotimah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian, ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana jika saat orang tersebut sedang melakukan kemaksiatan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemputnya? Bukankah setiap amalan seorang hamba tergantung pada akhirnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya." Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala tidak sesaat pun lalai dari perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, sebagaimana firman-Nya. Dan janganlah sekali-kali engkau, Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya banyak orang jahil yang bersandar kepada Allah ampunan dan kemurahan-Nya, lalu mereka menyia-nyiakan perintah dan larangan-Nya serta lupa bahwa Allah adalah maha keras siksanya, dan bahwa balasan bagi orang-orang jahat tidak dapat dihalangi. Orang yang bersandar pada ampunan Allah, sementara ia terus berbuat dosa, sama halnya dengan orang yang membandel. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan tentang bahaya keyakinan yang keliru terkait ampunan Allah. Dalam karya-karyanya, ia menyebutkan bahwa ada banyak orang jahil bodoh yang bersandar pada ampunan dan rahmat Allah dengan cara yang salah, yakni dengan terus-menerus berbuat dosa, tanpa rasa takut atau rasa tanggung jawab terhadap perintah-perintah Allah. Mereka seolah-olah menggunakan ampunan dan rahmat Allah sebagai pembenaran untuk tidak memperbaiki diri. Pesan Ibnu Qayyim ini menekankan beberapa hal penting. 1. Kesalahpahaman tentang rahmat Allah. Banyak orang mengira bahwa karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mereka dapat terus berbuat dosa tanpa konsekuensi. Padahal, rahmat Allah tidak berarti kebebasan untuk melakukan dosa tanpa rasa takut atau penyesalan. 2. Perlunya rasa takut. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seorang muslim harus memiliki keseimbangan antara harapan dan rasa takut terhadap Allah. Rasa takut kepada azab-Nya akan membuat seseorang berhati-hati dalam berbuat, sementara harapan terhadap rahmat-Nya akan memberikan dorongan untuk bertaubat dan beramal baik. 3. Bahaya ketertipuan, gurur, bersandar kepada rahmat Allah, tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri, atau bertaubat dengan sungguh-sungguh, merupakan bentuk ketertipuan. Ini adalah salah satu jebakan setan yang membuat manusia merasa aman dari siksa Allah, padahal Allah sendiri memperingatkan dalam Al-Quran, maka janganlah kamu merasa aman dari azab Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. 4. Taubat dan perbaikan diri. Ibnu Qayyim juga menekankan pentingnya taubat yang tulus, taubat nasuha, dan usaha untuk selalu memperbaiki diri. Orang yang bersandar pada ampunan Allah tanpa berusaha bertaubat sejatinya, tidak memahami ajaran Islam dengan benar. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, meskipun rahmat Allah sangat luas, manusia tetap wajib menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan selalu bertaubat ketika berbuat kesalahan. Hanya dengan usaha sungguh-sungguh, inilah rahmat dan ampunan Allah akan menyentuh hati seorang hamba. 2. Berani tanpa rasa malu. Di zaman ini malu justru banyak dianggap sebagai belenggu. Jadilah banyak orang dalam berbagai bidang kehidupan, justru menagalkannya. Beberapa acara yang menilai keberanian peserta berdasarkan seberapa jauh mereka bersedia mengesampingkan rasa malu. Beragam kontes digelar mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, yang rata-rata penilaiannya bersimpul pada siapa yang paling sedikit rasa malunya. Dan banyak lagi penampakan di sekitar kita, yang mencerminkan semakin banyaknya orang yang berani malu. Dengan kata lain, pemenang kontes tersebut adalah mereka yang paling sedikit menunjukkan rasa malu, bahkan ketika melakukan sesuatu yang memalukan atau kontroversial menurut standar umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu adalah kebaikan seluruhnya, atau rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah hendak menghancurkan suatu kaum negeri, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut penuturan Imam Ibnu Qayyim, rasa malu diambil dari kata-kata hayat kehidupan. Sehingga kekuatan rasa malu itu sebanding lurus dengan sehat atau tidaknya hati seseorang. Berkurangnya rasa malu, merupakan pertanda dari matinya hati, dan ruh orang tersebut. Semakin sehat suatu hati, maka akan makin sempurna rasa malunya. Hilangnya rasa malu sering dianggap sebagai tanda penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dalam banyak tradisi, termasuk Islam, rasa malu adalah salah satu sifat terpuji yang melindungi individu dari tindakan yang tidak pantas atau melanggar norma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya rasa malu sebagai pengontrol perilaku seseorang. Ketika rasa malu hilang, individu mungkin menjadi lebih mudah terjerumus dalam tindakan yang tidak bermoral atau tidak etis, karena tidak ada lagi penghalang internal yang mencegahnya. Hilangnya rasa malu bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti 1. Perilaku sosial. Orang mungkin merasa nyaman untuk melanggar norma sosial, seperti berbicara, atau berpakaian dengan cara yang tidak pantas di tempat umum, tanpa merasa bersalah atau tidak nyaman. 2. Konten hiburan. Di banyak media dan hiburan modern, hal-hal yang dulu dianggap tidak pantas, atau tabu, sekarang ditampilkan secara terbuka. Ini bisa mempengaruhi penonton, terutama anak muda, untuk menganggap perilaku tersebut normal. 3. Media sosial. Di era digital, banyak orang mempublikasikan kehidupan pribadi mereka tanpa merasa malu, bahkan hal-hal yang bersifat sangat pribadi atau sensitif. Kurangnya rasa malu ini seringkali digunakan untuk menarik perhatian, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. 4. Normalisasi perilaku tidak pantas. Seiring waktu, apa yang dulunya dianggap memalukan, atau tidak etis bisa menjadi normal, karena banyak orang melakukannya tanpa rasa bersalah atau malu. Secara keseluruhan, hilangnya rasa malu dapat mengikis tatanan sosial, dan nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan moral dalam masyarakat. Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu ia berkata, artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapat manusia, dari kalimat kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. 3. Berani bicara tidak menggunakan ilmu. Satu lagi di antara jenis berani yang tidak pada tempatnya, yakni bicara tanpa ilmu. Ada kalanya orang yang demikian, bahwa berani berfatwa atas perkara yang besar dan penting. Hukum berfatwa tanpa ilmu menurut para ulama adalah haram, dan ia termasuk berdusta atas nama Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, menyesatkan manusia, dan ia termasuk dosa besar. Salah satu dalilnya adalah hadis riwayat Syaikhon, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hingga jika tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang mengambil para pemimpin yang bodoh, mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa dan memberi keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman paling besar, bahkan dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa paling tinggi. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Daqwa Al-Dawa, kebodohan merupakan penyakit, jika dibiarkan tanpa bertanya kepada yang bukan pakarnya, maka sungguh penyakit itu akan semakin parah. Jika fatwa agama didapatkan dari sumber yang salah, maka pemahaman akan agama, bukan memberi ketentraman dan rasa damai, malah memicu sumbu perpecahan dan perseteruan. Golongan lainnya berani mengolok-olok, dan melecehkan syariat Allah. Hal inilah yang disebut sebagai istihsak.
Untuk mereka telah diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya, kamu selalu berolok-olok? Kedua ayat ini turun berkaitan dengan kejadian, di mana sekelompok orang yang berolok-olok terhadap Allah, Rasul-Nya, dan ayat-ayatnya. Mereka mencoba membela diri dengan mengatakan, bahwa mereka hanya bercanda dan tidak serius, namun ayat ini menegaskan, bahwa olok-olok terhadap hal-hal yang suci dalam agama, meskipun dalam bentuk canda adalah tindakan yang serius, dan bisa membatalkan keimanan. Allah menegaskan, bahwa olok-olok terhadap agama tidak bisa dimaafkan begitu saja, kecuali mereka benar-benar bertaubat. 4. Berani masuk ke neraka. Ada orang yang berani menerjang batasan syariat, sama halnya ia berani untuk dijadikan umpan neraka. Sungguh aneh dan tidak masuk akal, orang sedemikian rupa dalam kenekatannya. Orang yang berani menerjang batasan syariat, adalah mereka yang dengan sengaja melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam agama Islam. Syariat Islam merupakan pedoman yang mengatur semua aspek kehidupan seorang muslim, termasuk ibadah, muamalah, interaksi sosial, akhlak, dan hukum. Menerjang batasan syariat, berarti melakukan tindakan yang secara jelas bertentangan dengan perintah, dan larangan agama, baik secara sadar maupun karena mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Islam mengajarkan pentingnya mematuhi syariat, dan menghindari melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Quran Surat At-Tolak ayat 1. Sementara banyak penjelasan tentang betapa dahsyat azab neraka, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah, terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Orang yang melanggar batasan syariat dianjurkan untuk segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan kembali ke jalan yang benar. Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri. Semoga ini membuat diri kita semakin takut kepada Allah, untuk melakukan perbuatan keji, baik itu dikala sendiri maupun ketika bersama orang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.